Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Della Cynthia Sari dengan NIM 230410600134 kelas PGMI 5. Yang terhormat Ibu Dr. Andes Fatmawati MPD selaku dosen pembimbing Bahasa Indonesia serta kawan-kawan yang saya banggakan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Mengawali pidato ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada ibu dan teman-teman yang telah memberikan kesempatan dan waktu kepada saya untuk membawakan pidato yang singkat ini dengan berjudul Pendidikan di Era Globalisasi. Pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang harus ditata, disiapkan, dan diberikan sarana dan prasarananya dengan harapan agar kita dapat mencapai kompetensi, yakni perpaduan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang terefleksikan dalam kehidupan. Jadi, pendidikan merupakan kewajiban bagi semua warga negara yang harus dilaksanakan untuk meningkatkan kemajuan negara tersebut. Maju dan mundurnya suatu negara ditentukan dari pendidikan yang diterapkan negara tersebut. Jika suatu negara ingin maju di bidang industri, maka warga negaranya harus diciptakan untuk membuat barang-barang produksi yakni berkelas. Jika negara itu ingin maju di bidang teknologi, maka warga negaranya harus dibimbing menjadi seorang pencipta mesin-mesin yang handal. Begitupun Indonesia. Jika ingin meningkat kesejahteraan rakyat, maka warga yang dihasilkan haruslah seorang multitalenta sehingga dapat menyesuaikan diri dalam keadaan apapun. Di Indonesia sendiri, segala cara telah dilakukan untuk memajukan pendidikan, baik pendidikan jasmani maupun rohani. Di luar sekolah, namun banyaknya kendala menghalangi perkembangan pendidikan di Indonesia. Yang masih serba modern ini, kita dituntut untuk terus terpacu menggali ilmu, pengetahuan. Andai kita lengah sedikit saja, kita akan tertinggal dan semakin terpuruk. Dari mana kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan jika kita tidak belajar? Kita semua tahu dengan belajar, Indonesia dulu bisa keluar dari kubangan kebodohan. Indonesia bukannya bertambah baik, malah bertambah buruk. Pendidikan yang seharusnya bertambah baik karena adanya beberapa sekolah gratis dan pemberian beasiswa ternyata tidak dapat berjalan dengan baik karena kemalasan anak masa kini dan pemikiran tentang cara mendapatkan uang tanpa harus mempunyai ijazah yang tinggi menyebabkan minat menuntut ilmu menciut. Mereka tidak tahu betapa pentingnya pendidikan bagi masa depan mereka kelak. Mereka malah melakukan kegiatan-kegiatan tak bermanfaat seperti membolos, pergi ke sekolah tapi tidak masuk, dan membuat onar sehingga meresahkan warga. Maka dari itu peran orang tua dibutuhkan dalam permasalahan ini. Bagaimana orang tua bisa mengawasi agar anak-anak mereka tidak melakukan hal-hal yang kurang baik tersebut. Untuk teman-teman saya, janganlah membolos atau membuat onar, karena jika kita melakukan itu semua, sama saja kita menghancurkan masa depan kita dan masa depan negara kita tercinta ini. Saya juga berharap kepada Bapak dan Ibu guru agar tetap tabah dan sabar dalam menghadapi murid-murid yang sifatnya kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Keberhasilan mereka merupakan kebahagiaan kita semua. Janganlah mencoba untuk membuat guru marah dan sedih, karena mereka kita bisa berhasil kelak. Selain itu, ayo kita semua bersama-sama berjuang untuk mencapai cita-cita serta memperbaiki pendidikan di Indonesia. Semua itu tergantung
pada kita sendiri, bagaimana kita bisa menguasai diri kita, bagaimana kita berusaha mengharumkan nama Indonesia di kaca internasional. Ayo, semangat tunjukkan kecemerlangan Indonesia. Petik mangga di dapat bunga. Cuci dulu supaya bersih. Pidato saya tidaklah lama, cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.